Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini, aku mau bikin cilok yang teksturnya lembut, empuk seharian. Ini nggak bakalan keras sama sekali, meskipun udah didiemin selama berjam-jam. Dipadukan dengan bumbu kacang ekonomis, cuma pakai 50 gram kacang tanah, tapi rasanya tuh medok banget, enak. Ini cocok banget buat ide bakulan saat puasa nanti. Sekarang langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama, aku mau bikin bumbu kacang ekonomis ala abang-abang. Siapkan wajan atau fry pan, tuang sedikit minyak untuk menumis, nyalakan kompor, kemudian masukkan 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Cara menghaluskannya di sini aku ulek atau teman-teman bisa dicuper. Selanjutnya ditambahkan dengan 5 buah cabai merah keriting dan 2 cabai rawit orange yang udah aku ulek juga. Saat mengulek usahakan yang halus ya teman-teman, supaya nanti tekstur bumbunya itu juga halus dan gak bergerindil. Tumis bawang putih dan cabai-cabian tadi sampai layu dan wangi. Saat menumis usahakan sampai wangi supaya bumbunya termasak dengan sempurna dan gak langu. Lanjut aku tambahkan dengan 100 gram saus cabai, kemudian 50 gram kacang tanah sangrai atau goreng, kemudian dihaluskan. Jadi ini kacang tanahnya udah aku goreng dulu, kemudian aku haluskan dengan cara diulek atau bisa juga dicuper. Tambahkan dengan 50 gram gula merah yang sudah dipotong kecil-kecil supaya nanti lebih gampang larut. Untuk mengentalkan aku pakai 150 gram kentang yang sudah direbus kemudian dihaluskan, atau teman-teman bisa ganti pakai ubi merah ataupun ubi orange atau ubi celembu ya. Ubinya bisa dikukus atau direbus, kemudian dihaluskan dengan cara disaring atau diulek aja. Lanjut, ini masih ada bumbu yang lain, yaitu 50 gram kecap manis. Ini tuh gampang banget ya cara pembuatannya, tinggal dimasuk-masukin aja dan dimasak secara bersama-sama. Yang terpenting tadi bagian menumis bawang putih dan juga cabai harus sampai benar-benar matang supaya rasanya nggak langu dan medok. Tambahkan kurang lebih 450 sampai 500 ml air, ini air biasa aja. Kemudian kita masak sampai semuanya tercampur rata, mendidih, matang, dan juga mengental. Kalau misalnya ada bahan yang agak susah tercampur, bisa dipijit-pijit seperti ini dengan menggunakan spatula. Kemudian ini yang terakhir, kita akan memasukkan bumbu. Di sini ada 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok makan gula pasir, dan setengah sendok teh lada bubuk. Untuk takarannya sebaiknya gunakan sendok takar supaya lebih pas. Aduk dan masak dengan api kecil aja sampai agak menyusut dan teksturnya sedikit mengental. Bisa dilihat ya, ini udah lumayan menyusut, teksturnya memang masih agak encer, tapi nanti kalau didiamkan beberapa jam dia akan mengental sendiri. Bisa dicek rasa, kalau misalnya dirasa kurang garam atau kurang gula bisa ditambahkan lagi. Ini rasanya udah cukup pas menurutku. Kalau teman-teman gunakan takaran pakai sendok takar, insya Allah rasanya itu bakalan pas dan mantep. Nah, ini udah jadi, udah sangat menyusut, ini juga udah mengental. Dimasaknya pakai api kecil aja supaya lebih medok dan rasanya juga jauh lebih enak. Kalau bumbu kacangnya udah matang kayak gini, bisa kita sisihkan dulu dan lanjut kita akan membuat adonan cilok. Cara buatnya juga gampang. Pertama siapkan wajan yang agak besar, kemudian masukkan sebanyak 700 ml air, ini suhu ruang, air biasa. Kemudian masukkan 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, di sini aku ulek atau teman-teman bisa dicuper atau di blender. Aduk sebentar, kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh kaldu bubuk, seperempat sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh gula pasir, dan 2 sendok teh garam. Aduk rata, kemudian tambahkan dengan 200 gram tepung terigu protein sedang. Di sini kondisi kompornya masih mati. Ini kita aduk-aduk dulu tepungnya sampai agak rata. Nah, kalau mulai agak rata seperti ini, baru kita nyalakan kompornya. Pakai api sedang cenderung kecil aja, kemudian ini kita masak sampai tepung dan bumbu-bumbunya menjadi agak mengental. Setelah beberapa saat dimasak, ini bisa dilihat udah agak mengental ya. Selanjutnya tambahkan dengan kurang lebih 4 batang daun bawang yang sudah dipotong kecil-kecil. Kita masukkan aja semuanya. Kemudian lanjut kita aduk-aduk sampai teksturnya menjadi kalis. Masak kurang lebih 15-20 menitan atau sampai teksturnya mengental dan kalis. Di sini aku masih pakai api sedang cenderung kecil, bisa dilihat ini adonannya udah mulai meletup-letup. Nah, kalau tekstur adonan ciloknya udah cukup kalis seperti ini, langkah selanjutnya dalam keadaan masih sangat panas-panas, kita matikan kompornya dulu, kemudian tambahkan dengan 200 gram tepung tapioka. Dalam keadaan kompor mati, aduk-aduk tepung tapioka sampai tercampur rata dengan adonan cilok.
Karena agak susah ngaduk di atas kompor, jadi ini akan aku pindahkan di alas yang lebih datar. Kemudian aku aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Saat pengadukan terakhir ini agak berat ya teman-teman, jadi usahakan gunakan spatula yang kuat atau teman-teman bisa pakai centong untuk pengadukannya. Setelah diaduk beberapa saat, ini adonannya udah cukup tercampur rata, teksturnya menjadi kental dan kali seperti ini ya. Dalam keadaan panas-panas, ini sebaiknya langsung aja kita bentuk. Untuk teksturnya, kalau kita sentuh, ini nggak begitu lengket. Tapi meskipun begitu, sebaiknya lumuri tangan dengan minyak goreng, tipis-tipis aja. Kemudian kita ambil sedikit adonan dan kita bulatkan. Selain pakai minyak goreng, teman-teman bisa juga lumuri tangan dengan tepung tapioka sambil dibulatkan adonannya sampai permukaannya halus dan mulus seperti ini. Tekstur adonannya kenyal-kenyal dan lembut. Lakukan hal yang sama sampai semua adonan kita bulatkan atau kita bentuk bulat-bulat. Jadinya lumayan banyak, cocok banget buat arisan atau buat ide bakulan saat Ramadan nanti. Adonan cilok ini akan kita rebus dulu. Ini teksturnya tuh kenyal banget, nanti juga hasilnya bakalan kenyal dan lembutnya itu lebih tahan lama. Sebelumnya di sini udah aku siapin air mendidih, kemudian tambahkan dengan sedikit minyak goreng. Masukkan adonan cilok, ini bertahap aja karena panci aku kecil, tapi kalau pancinya besar bisa langsung direbus semuanya. Untuk memasak adonan cilok ini kita gunakan api sedang aja dan dimasak sampai adonan ciloknya menjadi mengapung, itu tandanya adonan cilok udah matang. Setelah beberapa saat dimasak, ini adonan ciloknya udah kelihatan ada yang mengapung ya. Kita tunggu sampai semuanya mengapung dulu, kita aduk-aduk lagi, pastikan sampai adonan ciloknya benar-benar matang, baru kita angkat dan kita pindahkan ke dalam wadah. Masak cilok kayak gini tuh enak banget, seru, dan yang pastinya anti gagal. Ciloknya gemes banget, bulat-bulat, dan kelihatan sangat lembut dan empuk. Kalau pengen lebih enak lagi, biasanya di dalam ciloknya diisi dengan daging atau tulang rangu, atau bisa juga diisi dengan tulang ayam atau campuran antara daging dan tulang ayam. Setelah semua ciloknya matang, tambahkan sedikit minyak, kemudian diaduk-aduk supaya antara cilok yang satu dengan yang lainnya tidak saling lengket dan menempel. Untuk tekstur ciloknya bisa dilihat sangat kenyal dan lembut. Sekarang kita langsung ke penyajian. Kalau misalnya buat ide bakulan, ciloknya bisa dipisah di plastik mika, kemudian bumbu ciloknya atau bumbu kacangnya bisa dimasukin aja ke plastik. Cilok ini bisa juga lo dijadikan jajanan frozen, tinggal dimasukin aja ke dalam wadah kedap udara, kemudian bumbunya juga dimasukin ke dalam plastik, kemudian ditutup rapat, dan nanti kalau misalnya mau disajikan tinggal direbus aja. Asli ini enak banget, udah aku campurin ya antara bumbu dan juga ciloknya. Tambahkan topping daun bawang yang banyak supaya lebih enak, kemudian tambahkan perasan jeruk limau supaya ada sedikit rasa asam dan wangi. Nah gimana, cukup mudah ya cara pembuatannya, dan dari penampakannya aja ini udah ngilirable banget. Pas dan cocok banget deh sama suasana yang akhir-akhir ini tuh mendung-mendung gitu. Makan cilok yang lembut, empuk, kenyal-kenyal ditambahkan dengan bumbu kacang yang medok, rasanya tuh mantep banget. Ada rasa pedas, manis, gurih, dan sedikit rasa asam dari jeruk limau. Sekarang mau langsung aku cobain, jujur aku penasaran banget sama tekstur dan rasa dari cilok ini. Agak sedikit diaduk supaya perasan jeruk limaunya agak tercampur, dan ini penampakannya udah kelihatan enak banget. Pas aku coba, Masya Allah ini tuh enak banget. Tekstur dari ciloknya sendiri lembut, kenyal-kenyal, dengan rasa yang gurih. Dipadukan sama bumbu kacang yang ekonomis, meskipun ekonomis tapi rasanya ini medok banget. Perpaduan rasa asin, gurih, manisnya ini balance banget. Rasa kacangnya juga berasa meskipun cuma pakai 50 gram kacang tanah aja, tapi ini enak banget. Mirip banget loh kayak yang dijual di abang-abang gitu, tapi ini versi lebih enak lagi. Tuh kelihatan ya tekstur ciloknya ini lembut dan meskipun kita diamkan selama berjam-jam ini bakalan tetap lembut. Bener-bener praktis banget, nggak perlu dikukus-kukus lagi. Ini teksturnya tetap lembut dan empuk meskipun udah didiamkan seharian. Cocok banget buat ide bakulan maupun suguhan. Ciloknya udah aku uji coba masukin di chiller dan meskipun udah dari chiller ini teksturnya masih tetap lembut dan empuk. Asli ini keren banget sih, udah aku masukin semalaman di chiller, teksturnya masih selembut ini. Wajib banget dicoba ya, resepnya sangat recommended, cocok banget buat ide bakulan saat Ramadan nanti.
Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.